Tanaman tembakau milik seorang petani warga desa Ngeringing, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, layu akibat diguyur hujan. Sebelum hujan turun beberapa kali dalam sepekan terakhir, tembakau tersebut bisa dibilang besar, segar, dan siap dipanen. Akibat hujan, diperkirakan akan gagal panen dan kembali harus merugi puluhan juta rupiah. Sudah 2 kali ini merugi saat menanam tembakau jenis jinten ini, yakni mulai dari gagal tanam pada bulan Juni 2021 lalu yang karena hujan. Kemudian pada bulan September 2021 ini, tanaman tembakau pun juga layu. Pada musim ini sempat penuh harapan dengan melihat tembakau yang besar dan segar. Tetapi karena diguyur hujan, tembakau yang siap dipanen mulai 10 hari ke depan tersebut layu. Layunya tembakau tersebut akibat guyuran hujan selama 4 hari. Hujan di hari pertama sampai ketiga masih bisa dibilang kecil. Kemudian pada hari keempat itu bisa dibilang hujan besar dan lama. Dalam hitungannya awal tembakaunya ada sekitar 8.500 ikat. Kini tinggal sekitar 7.500 ikat. Padahal harga benih tembakau yang ditanam ini per 1.000 ikatnya harganya berkisar Rp250.000 hingga Rp300.000. Tembakau ditanam di ladang miliknya sendiri dengan luas ladang 400 ru. Per 1 ru setara dengan 14 meter persegi. Dan yang ditanami tembakau ada 325 ru. Ya bisa, tapi dia punya bobot sudah agak kurang gitu. Turun ya? Iya. Ini rugi Pak kalau sudah seperti ini? Iya jelas itu, kalau rugi jelas. Berarti sampai gagal panen Pak ya? Ya begitu. Biaya tanam per hektarnya atau per 100-nya? 100-nya kurang lebih ini ya sekitar 700, 1 juta begitu. Per 100-nya? Iya per 100 ya. Sementara panennya? Bisa dapat Panennya berapa kalau rusak gini? ya kemungkinan kalau begini ya susah juga, jadi tidak ini. Nggak kembali ya? Iya. Kalau normal dapatnya berapa harusnya Pak? Kalau normal masih 4 juta, 5 juta itu. Kalau begini sudah Ya nggak ada sudah. harapan? Kalau begini ya kemungkinan 1.500.000 itu sudah untung-untungan. Kalau begini sudah laku 1.500.000, kadang-kadang pembeli juga tidak mau. Masa tanam tembakau itu menurutnya bisa dipanen sekitar 2,5 bulan. Masa tanam miliknya sudah dihitung 2 bulan. Kini dalam hitungannya kurang 10 hari lagi sudah siap untuk dipetik atau dipanen. Diperkirakan tembakau yang ia sudah tidak bisa dipanen. Perhitungannya total kerugian yang diperkirakan akibat gagal tanem pada bulan Juni-Juli ada 1 juta rupiah. Kemudian yang gagal panen di bulan ini ada 8.500.000 rupiah. Jika ditotal kerugian ketika jadi petani tembakau itu ada 9.500.000 rupiah. Kerugian itu terhitung mulai dari saat pembajakan tanah dengan traktor, proses tanam, pupuk, pengairan, dan perawatan. Belum lagi harga jual tembakau kini dalam keadaan baik. Berdasarkan informasinya sudah ada penebas yang bisa membeli seharga 5 juta rupiah. Sementara itu tanaman miliknya lanjut dia. Kalau dalam keadaan tidak layu, diprediksi bisa dapat untung sampai 15 juta rupiah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV. Waspadai peredaran rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai. Ingat, membeli rokok ilegal, Anda akan berurusan dengan hukum. Sanksi pidana dan denda menanti. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Assalamualaikum dulur Nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas
atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan ke kantor bea cukai terdekat jika Anda mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk.